البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita masuk ke ya masih kelanjutan hadis itu ya. Hadis yaitu Hudzaifah ibnul Yaman tentang masalah dicabutnya amanah. Semula datang amanah, kemudian kisah dicabutnya amanah. Summa haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang dicabutnya amanah. Faqala Rasulullah bersabda, yanamu rajulun naumah fatuqbadul amanatu min qalbih. Ada seseorang yang dia tidur satu kali, kemudian dicabut amanah dari hatinya. Nauzubillah. Kapan dicabutnya suatu amanah? Kalau orangnya itu tidak pandai mensyukuri. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan menambahi kenikmatan pada kalian. Kalau kalian kufur, maka siksaanku itu sangat pedih. Dan sebagaimana dikatakan Imam Ibnul Qayyim masih di awal-awal kitab Hadil Arwah, bukan di awal-awal tentunya agak pertengahan ya, yaitu ketika menyebutkan likulli syai'in miftah, segala sesuatu itu ada miftah, ada kuncinya, kemudian mengatakan wa miftahul mazid asyukur, kunci tambahan adalah syukur. Kemudian kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dicabutnya suatu nikmat itu manakala sang hamba tidak pandai mensyukuri. Maka seperti ini pula, kenapa seseorang itu sampai dicabut dari hatinya itu amanah manakala dia tidak mensyukuri kebaikan yang Allah Ta'ala berikan berupa sifat kejujuran. Manakala manusia itu membiasakan diri untuk dusta, akhirnya betul-betul dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Tapi seandainya dia melatih diri sebagai orang yang jujur, maka Allah akan mencatat dirinya sebagai orang yang sangat jujur. Jadi ini sebabnya adalah dari dirinya sendiri yang tidak mensyukuri nikmat, bahkan membiasakan diri kepada yang sebaliknya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kalau tidak salah muttafaqun alaih, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kalian harus jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membimbing kepada surga. Dan sungguh ada seseorang yang dia itu jujur dan berusaha untuk selalu jujur sampai betul-betul tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur, yaitu betul-betul jujur. Kejujuran itu menjadi karakter dia sudah. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hindari oleh kalian kedustaan, karena kedustaan itu akan membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membimbing kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dan sungguh ada seseorang yang dia berbuat dusta, dan dia melatih diri untuk dusta sampai tercatat di sisi Allah sebagai pendusta, yaitu betul-betul dia sudah menjadi karakter dia sebagai pendusta. Kapan itu dialami? Manakala dia tidak mensyukuri nikmat sebagai orang yang jujur, bahkan melatih diri dengan kebalikannya, akhirnya betul-betul sifat jujurnya itu tercabut dari dirinya. Nah, di antara cabang kejujuran adalah amanah. Kenapa dia sampai dicabut sifat amanah itu? Karena dia membiasakan diri dengan dengan kebalikannya, yaitu khianat. Khianat sedikit demi sedikit. Dulu khianat barangkali dalam masalah yaitu dalam masalah makanan, kemudian lama-lama uang sedikit, kemudian lama-lama uang yang banyak, kemudian betul-betul mengkhianati perkara-perkara yang jauh lebih besar. Karena kejelekan itu kalau tidak ditobati, dia akan semakin berkembang dan semakin menguat. Maka seperti itu, manakala orang ini melatih dirinya untuk tidak amanah dalam perkara yang kecil, nanti akan semakin berkembang dan membesar sampai betul-betul sifat amanah itu tercabut dari hatinya. Tetapi tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit sesuai dengan latihan yang dia lakukan terhadap terhadap pengkhianatan. Makanya disebutkan di sini, dia dalam sekali tidur dicabut amanah, tapi masih ada sisa. Fayadhallu asaruha mitlal waqt. Maka masih ada bekasnya, masih ada jejaknya. Jejak amanah itu seperti
yaitu semacam ketulan, tidak meliputi seluruh badannya, hatinya amanah itu tinggal sedikit saja. Summa yanamun naumah fatuqbadul amanatu min qalbi fayadhallu asaruha mitla asaril majl. Kemudian dia tidur lagi, kemudian amanah dicabut lagi dari hatinya. Ini bukan berarti harus dalam satu hari, tapi apa, dengan pergantian hari, pergantian waktu. Setiap kali dia tidur, amanah tercabut lebih banyak lagi. Kenapa? Hukuman dari aktivitas dia ketika dia tidak tidur, dia membiasakan diri untuk apa, menyelisihi amanah. Akhirnya betul-betul amanahnya itu pergi dari dirinya. Sehingga yang tersisa disebutkan di sini adalah seperti, yaitu bekas adanya bara api yang melewati kulit dia, melepuh, melecur. Yaitu semacam ada apa? Ada gelembung yang di dalamnya hanya air saja, tidak ada faedahnya. Yaitu kecil, lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan boleh jadi betul-betul nanti dia akan dicabut secara total manakala apa? Dia tidak punya keimanan. Baik. Kemudian summa akhadha hasatan fajahrajahu ala rijlih. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman, atau barangkali ini mencontohkan dari perbuatan Rasulullah SAW, mengambil kerikil kemudian digulingkan di kakinya. Fanafita, kemudian apa? Ada semacam gelembung, ada bentuk lecuran. Fatarahu mumbatiran wa laisa fihi syai'. Engkau melihat dia itu menggelembung, tetapi tidak ada dalamnya sesuatu kecuali cairan aja. Summa ini tadi sudah ya. Summa akhadha hasatan fajahrajahu ala rijlih kal fayusbihun nasu yatabayaun. Kemudian masuk di waktu pagi, orang-orang itu saling bertransaksi, mungkin jual beli atau yang lain. Wa fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Kita lihat dari jutaan masyarakat, 20 juta barangkali, atau 100 juta, atau 250 juta. Kemudian yang menjadi wakil rakyat berapa? Yang betul-betul orangnya amin, terpercaya? Nggak ada. Rata-rata adalah apa? Bekerja untuk kursi. Rata-rata bekerja untuk apa? Untuk partai dia. Kadang-kadang ada istilah apa itu? Dagang kursi. Asalkan saya mendapatkan sekian puluh juta barangkali, atau sekian miliar, oh saya akan memilih si fulan ini seperti yang diminta, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah apa? Orang yang tidak amanah. Walaupun rakyat menyampaikan aspirasi begini, tapi kemudian apa? Kenyataannya dia lebih mengutamakan yang lain. Memang ketika sedang campaign, wah, dia akan janji nanti saya akan melebarkan jalan, saya akan memperjuangkan ini, akan memperjuangkan itu. Tapi tahu-tahu apa? Lain. Oh, nanti saya akan membuat sekolah di desa kita ini. Nah, setelah di atas kursi yang empuk, lupa dia. Ingatnya nanti 5 tahun ke depan ketika masuk campaign lagi, janji lagi. Assalamualaikum. Boleh jadi dalam satu provinsi ada puluhan anggota dewan, tapi berapa yang betul-betul amin? Bahkan yang dia itu menisbatkan diri kepada agama sendiri, ketika di bawah dia tampaknya paling vokal ketika mengkritik pemerintah. Ketika naik, ujung-ujungnya sama juga, dia yang korupsi juga. Hampir-hampir tidak ada orang yang layak untuk mendapatkan amanah. Bahkan amanah yang sederhana saja, yaitu muadzin, yang Rasulullah bersabda apa? Al-muadzin mu'taman. Muadzin itu terpercaya. Enggak juga menjalankan amanah, yaitu apa? Untuk melihat betul-betul fajar, dilihat baik-baik. Rasulullah sudah mengajarkan, engkau sebagai muadzin, maka caranya adalah apa? Lihat cahaya yang membentang itu di wilayah timur. Nanti ketika duhur, maka engkau lihat yaitu bayang-bayang sudah mulai ke arah timur, matahari sudah tergelincir ke barat. Kemudian waktu asar adalah ketika apa? Bayang-bayang sudah sama panjang. Kemudian ketika maghrib, ketika bulatan kedua sudah tenggelam. Nah, ketika isya yaitu ketika warna merah itu sudah hilang. Tapi apa? Muadzinnya sudah tidak amanah lagi. Dia bukan lihat jauh di sana, dia cuma lihat kalender kuda. Enggak lagi lihat jauh-jauh di sana menjulurkan leher. Cukup lihat kalender aja, atau lihat barangkali di jam dia. Takwim dan sebagainya. Iya, di takwimnya itu. Hampir-hampir tidak ada yang menjalankan amanah. Kalau ternyata yang menulis takwim keliru, semuanya akan keliru. Seluruh muadzin yang memakai kalender dia. Yaitu hampir-hampir bahkan sekedar tingkat muadzin pun tidak lagi menjalankan amanah. Tapi untuk mendapatkan gaji bulanan mau, wah ini nggak layak. Tugasnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Kadang-kadang wayahdihim apa itu? Malah pergi untuk main ini, pergi untuk apa project itu, jam adzan dia nggak nampak. Harus apa? Dicari orang lain lagi. Ya, ini tidak layak seperti itu, menyia-nyiakan amanah. Kecuali ya kalau apa? Memang ada wakilnya. Seperti zaman Rasulullah saling tanawub, saling mewakili ketika berhalangan, maka ini tidak apa-apa, ta'awun. Tapi kalau terbengkalai tidak layak. Panggilan Allah tidak ditunaikan pada waktunya. Tayyib, inilah makna la yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir-hampir satu orang pun tidak ada yang menunaikan amanah hatta yuqal, sampai dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan. Sesungguhnya di Bani Fulan ada itu pria yang terpercaya. Berarti apa? Ratusan atau ribuan orang tidak ada itu. Sampai terkenal orang inilah yang amanah. Terus yang ribuan yang lain mana? Enggak tahu. Saking apa? Sedikitnya orang-orang yang memelihara amanah. Tayyib. Qal hatta yuqala lirrajul, sampai dikatakan untuk orang ini ma'ajladah, oh alangkah rajinnya dia, ma'adzrafah, alangkah cerdiknya dia, ma'aqalah, alangkah kuatnya akal dia. Manusia tertipu dengan dohir, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah, bahwasanya annas ashabul dzawahir. Manusia itu hanyalah apa? Orang-orang yang melihat dohir saja. Dengan penampilan sedikit dipoles akan mudah orang itu ditipu. Berapa banyak kita masyarakat itu ditipu oleh apa? Penjual jamu, ditipu oleh apa? Penjual minyak wangi. Kadang itu pun ada penipuan. Penjual madu itu juga ada penipuan. Penjual apalagi kopi juga apa? Banyak pemalsuan. Hampir-hampir di seluruh bidang banyak penipuan dan kita yang tertipu. Karena apa? Kita mampunya melihat secara dohir. Seperti ini pula orang dohirnya seperti amin. Kalau bicara berapi-api sampai keluar asapnya barangkali. Tapi ketika betul-betul dapat amanah, ketahuan mana emas dan mana yang loyang. Tayyib istilahnya. Wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal di hatinya itu tidak ada satu ukuran biji sawi dari keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya al-amanah minal iman. Amanah itu bagian dari keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin bagus amanah dia. Kenapa? Karena orang yang beriman dia tahu pengawasan Allah dan dia akan apa? Dia akan takut nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah masalah amanah. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan nanti di hari kiamat akan ditanya tentang masalah apa? Masalah amalan-amalan dia. Wala tus'aluna amma kuntum ta'malun, dan pasti kalian akan ditanya terhadap perbuatan kalian. Manakala orang ini kuat imannya kepada Allah, dia tahu dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah-amanah itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pengembala dan setiap kalian akan ditanya tentang pengembalaan kalian, kepemimpinan kalian. Makanya semakin kuat keimanan seorang, maka semakin apa? Semakin bagus amanah dia. Makanya hadis ini menunjukkan apa? Orang ini tidak punya sifat amanah walaupun seukuran biji sawi. Sebagaimana imannya kurang, amanahnya juga berkurang. Tapi kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam.